Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haura Salsabila dari kelas 10-3. Asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resensi buku yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan. Buku yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan ini dituliskan oleh Galuh Kania Anindita, terbit pada tahun 2024, diterbitkan oleh Perpusnas Press yang bertempat di Jakarta. Jumlah halaman buku ini yaitu 120 halaman dengan genre fiksi, sejarah, romansa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan buku yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan ini, karya Galuh Kania Anindita. Sebuah kisah romansa berlatar budaya Aceh yang dibuat dengan nuansa sejarah, nilai moral, dan kearifan lokal. Penulis membawa pembaca pada perjuangan hidup tokoh Malam Diwa mulai dari kelahirannya di negeri Piada, perantauannya ke Aceh Utara, hingga Lika-Liku Cinta dan Penebusan. Dengan bahasa yang mengalir dan deskripsi yang indah, buku ini memadukan kekuatan narasi tradisional dengan sentuhan modern yang relevan bagi pembaca masa kini. Cerita tidak hanya mengangkat hubungan antara manusia, tetapi juga menyelipkan pesan-pesan religius dan moral yang kuat, terutama mengenai penyesalan, kejujuran, dan perjuangan menebus kesalahan. Hal ini menjadikan novel ini lebih dari sekadar kisah cinta. Ia adalah refleksi tentang manusia dan nilai-nilai yang mereka junjung. Kategori bahan bacaan saya adalah naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademis, naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babad, hikayat, kekawinan, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, atau Bugis, Robson 2022. Selain berbentuk naskah kuno, naskah Nusantara sudah banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi menunjukkan upaya pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk abai terhadap histori dan budayanya. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifestasi pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat menghantarkan pembaca pada hakikat kehidupan berupa seni, bertahan hidup, dan relevansi kehidupan zaman dulu dengan kehidupan masa kini. Selanjutnya, saya akan meringkas tentang isi buku dari cerita ini. Dibuka dengan kelahiran Malam Diwa, putra Raja Tempok dan Putri Sibawa di negeri Piada. Sejak kecil, Malam Diwa digambarkan sebagai anak cerdas, penuh rasa ingin tahu dan dicintai rakyat. Sosok bakti sang pengasuh menjadi figur penting dalam hidupnya, layaknya orang tua kedua. Minat Malam Diwa terhadap agama Islam sudah terlihat sejak kecil, menggambarkan pembentukan karakter yang kuat secara moral dan spiritual. Masuki bab kedua, Malam Diwa diberitahu bahwa ia akan berangkat ke Aceh Utara untuk memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan Tengku Cik Awe Getah. Perpisahan dengan Bakti menjadi salah satu momen paling emosional di awal cerita. Apalagi Bakti memberikan gelang perak sebagai kenang-kenangan dan doa. Adegan ini memperlihatkan ikatan emosional yang hangat antara tokoh dan pengasuhnya. Di Aceh Utara, Malam Diwa disambut hangat oleh Tengku Cik dan putrinya Zulaikha.
Ia mulai beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh keindahan termasuk Sungai Pesangan yang digambarkan secara detail dan memikat imajinasi pembaca. Hubungan Malam Diwa dengan Zulaikha berkembang ketika Tengku Cik menawarkan pernikahan di antara mereka. Meski Malam Diwa belum mencintainya dengan sepenuh hati, ketegangan mulai muncul ketika Malam Diwa menemukan sehelai rambut misterius di sungai. Rasa penasaran membawanya ke hulu sungai, di mana ia bertemu dengan putri bungsu, perempuan cantik yang memikat hatinya. Malam Diwa membawa putri bungsu dan menikahinya, menciptakan hubungan yang harmonis, tetapi menyimpan rahasia besar. Ia mendapatkan putri bungsu dengan cara yang keliru. Konflik memuncak ketika putri bungsu mengetahui kebenaran bahwa Malam Diwa mencuri bajunya. Kecewa dan terluka, ia meninggalkan Malam Diwa. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi tokoh utama yang kemudian memulai perjalanan panjang untuk menebus kesalahan dan membuktikan ketulusan cintanya. Bagian penutup menjanjikan penyatuan kembali pasangan ini, meninggalkan pesan kuat tentang pentingnya penyesalan, kejujuran, dan cinta yang tulus. Penutup dari cerita novel ini berakhir dengan kesan emosional yang dalam. Penebusan dosa oleh Malam Diwa bukan sekedar permintaan maaf, melainkan pembuktian melalui tindakan nyata dan kesabaran. Akhir yang bahagia tidak hadir secara instan, tetapi menjadi hasil dari perjuangan dan introspeksi, membuat pembaca merasa lega sekaligus terharu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan karya ini yaitu yang pertama, latar yang kuat. Penulis berhasil membangun suasana budaya Aceh secara hidup, terutama melalui deskripsi Sungai Pesangan dan interaksi tokoh-tokoh yang mencerminkan nilai adat dan agama. Yang kedua, pesan moral mendalam. Novel ini menyampaikan pesan kejujuran, penyesalan, dan cinta yang tulus tanpa terkesan menggurui. Yang ketiga, karakter yang berkesan. Tokoh seperti Bakti dan Putri Bungsu meninggalkan kesan mendalam karena emosional yang nyata. Yang keempat, bahasa indah dan mengalir. Deskripsi yang puitis membuat pembaca seakan ikut merasakan tempat dan suasana cerita. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama, konflik diselesaikan relatif cepat. Meski alurnya menarik, beberapa konflik terasa diselesaikan terlalu singkat, sehingga puncak emosinya sedikit berkurang. Yang kedua, minim eksplorasi tokoh pendukung. Beberapa tokoh seperti Zulaikha kurang mendapat porsi pengembangan karakter sehingga potensinya tidak maksimal. Yang ketiga yaitu alur cinta cepat terbentuk. Perasaan antara Malam Diwa dan Putri Bungsu terkesan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari buku ini. Secara keseluruhan, Cinta Dosa dan Penebusan adalah novel yang memadukan romansa, budaya, dan pesan moral secara harmonis. Kekuatan utamanya terletak pada latar budaya yang autentik dan pesan hidup yang membekas. Meski terdapat beberapa kelemahan pada pembangunan konflik dan karakter pendukung, novel ini tetap mampu meninggalkan kesan mendalam bagi pembacanya. Bagi pembaca yang menyukai kisah romansa dengan sentuhan nilai-nilai religius dan adat, novel ini adalah pilihan yang tepat. Muncul mendadak yang bisa membuat pembaca menginginkan transisi yang lebih alami. Sekian dari saya tentang resensi buku yang berjudul Cinta Dosa dan Penebusan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.